Jadi salah tangkap polisinya. Adik gue malah yang ditangkap di penjara 3 bulan. Alasannya karena mirip. Feeling gue udah gak enak sih pas malam itu kejadian. Gue subuh langsung cabut. Ya sebelumnya kenalin, nama gue Ridwan. Kesibukan gue saat ini stand up comedy sama nge-MC acara gigs saja. Ya gue dari kecil itu pisah sama orang tua gue gitu, broken home dan hidup di antar 2 agama ya kan. Ya nyokap gue non Islam, gue Islam gitu. Kayak cekcok gitu, kayak apa ya, di rumah tuh nggak pernah akur gitu. Gue dari kecil ditinggal, gue dari SD kelas 6 itu gue udah nyari duit sendiri buat berangkat sekolah. Gue kelas 1 SMP, gue sekolahnya masuk siang, gue paginya itu harus bangun buat dagang koran dari jam 5 subuh. Korannya habis jam 8, jam 9 gue udah harus di pasar gitu buat jadi kuli-kuli panggul, kayak nawarin kresek, terus angkat-angkat barang gitu. Ya jadi karena apa ya, karena gue udah di rumah udah gue kerja sendiri, akhirnya gue nyari kesenangan di luar aja sih. Ya berawal dari zaman-zaman STM tawuran ya kan. Senang-senang tawuran, terus berlanjut selesai lulus, berlanjut jadi nodong-nodong kayak kita ngambil handphone gitu, nodong-nodong orang pacaran gitu. Baru puncaknya itu pas jadi target polisi. Dekat sama dunia kriminal itu dari zaman gue STM sih, dari zaman gue sekolah, dari gue kelas 1 STM gitu. Karena kan background gue broken home ya, jadi di jalan itu siapa yang kuat, siapa yang menang sih menurut gue. Kita nggak bisa yang minta ke orang tua, kita nggak bisa yang manja-manja gitu. Kita harus struggle sendiri, survive sendiri. Ya akhirnya kita ngelakuin kayak gitu, kita harus lihat siapa dulu yang kita todong gitu. Karena kalau misalkan ibu-ibu, orang tua gitu, ya kita nggak berani lah. Tapi kalau anak muda yang kita kan bisa ngeliat tuh orang pacaran nggak ada gayanya gimana gitu. Pokoknya seketemunya aja, tapi yang penting anak muda dan sekiranya dia bisa ngelawan gitu. Oh enggak, gue biasanya berempat, 2 motor. Kadang gue berdua 1 motor. Ya kadang gue di motor, teman gue yang turun, kadang gue yang turun, gue yang di motor gitu. Jadi setelah dapet bisa langsung cabut gitu. Hasilnya ya buat nongkrong gitu, buat beli minuman keras gitu-gitu. Kayak kita nih kalau nongkrong tuh minuman udah habis tuh kita nyari duitnya ke situ, Kak. Gue pernah selisih di jalur juga sih, di jalanan gue pernah selisih, kayak gue bilang jangan tapi teman gue masih udah hajar aja. Akhirnya gue yang berantem dan gue kena bacok sama dia juga sih di tangan. Karena gue nggak pengen ngelawan dia, mendingan lu berantem sama gue gitu. Fisik luka ya nggak ada yang besar sih kalau sama yang lawan ya. Ya paling kayak bocor, jahitan di pala, kayak udah biasa gitu. Yang paling parah ya sama teman sendiri yang di tangan ini, karena sampai sekarang kan kalau salah gerak aja masih sakit gitu, karena tulang kecilnya pada keluar kan dari tempatnya gitu. Gua lagi nodong dan gue disamperin buser, dan gue tahu kalau itu buser gelagatnya kan beda ya. Terus gue bilang sama dia, ini di depan bapak-bapak nggak jelas nih, ini pasti buser nih. Kalau ditanya sama bapak-bapak itu, bilang aja lu teman sekolah gue lagi nanya tugas ke lu gitu. Terus pisau gue buang, datang bapak-bapak itu nanya, ada apa nih? Enggak, pasti teman sekolahnya dia. Dan dia mengakui, iya pak teman sekolah saya, dia nanya tugas gitu. Dan gue selamat, padahal gue udah keringet dingin itu. Dan ada juga gue momen dimana ngejamret, terus gue salah masuk gang gitu, gue malah masuk komplek, ternyata buntu. Dan di depan gerbang komplek itu udah ditungguin warga tuh, udah ada yang bawa balok, udah ada yang bawa ini, udah pokoknya pintu keluar itu cuma 1 itu doang. Tapi lagi-lagi gue selamat di situ karena gue bisa apa ya, kayak balik baju gitu biar nggak ketahuan. Ciri-cirinya gue ilangin gitu, yang tadinya gue pakai topi terus topinya gue buang, entah gue pakai jaketnya gue lepas gitu-gitu. Ya barang yang gue dapetin paling handphone. Ya handphone sama uang gitu, gue nggak pernah ngambil barang motor gitu, nggak pernah gue. Itu kalau malam minggu tuh temen gue udah pada nitip handphone sorenya. Karena gue malam minggu kalau keluar itu pasti gue dapet, ya pulang ke rumah tuh 3 atau 4 sih. Dan kita nggak bisa ngeliat merek handphone itu kan.
ya sedapatnya aja gitu. Gue tuh pernah ditodong di daerah gue dan kenal gue gitu. Halo, gue kira siapa gitu, nggak jadi nodong, dia takut. Gitu. Tapi kalau gue ditodong di luar mungkin ya gue kasih apa yang dia mau sih, karena ya siapa tahu barang dari gue bisa ngebantu dia kan buat beli apa gitu, buat ya kehidupan dia lah. Awalnya nggak tahu, cuman pas gue jadi target polisi semua orang tahu, keluarga gue tahu semua. Itu puncaknya di malam Imlek itu gue sama teman gue. Jadi ceritanya tuh temen gue ada yang kebacok di kampungan situ, terus gue balikin nggak dapat musuhnya, akhirnya kita nggak babi buta, jadi kayak jatuhnya penjarahan. Masuk ke warnet kita jarah, toko alat gunung kita jarah, sama terakhir itu di salah satu material di Jakarta kena CCTV dan masuk program TV juga sih itu. Ya sedih lah, karena kan awalnya juga gue nutupin tuh kalau gue jadi DPO, cuman gara-gara adik gue yang ketangkap di rumah kan, jadi salah tangkap polisinya. Adik gue malah yang ditangkap di penjara 3 bulan, alasannya karena mirip. Feeling gue udah gak enak sih pas malam itu kejadian, gue subuh langsung cabut sama temen gue ke luar kota. 3 bulan, 4 bulan gue cabut dari Jakarta. Sedih kan? Was-was pasti, kayak kepikiran, kayak ngerasa bersalah juga sama adik, sama keluarga gitu. Harusnya gue yang ketangkap gitu, kenapa dia gitu. Ya baliknya tuh gue gara-gara satu, ternyata tuh gak bagus juga buat gue gitu, karena gue dicari polisi tuh rasanya gak enak gitu, kayak kita makan kagak tenang gitu, tidur juga pikirannya di kosan juga pengen merem, takutnya ada polisi yang ngedobrak gitu. Pokoknya ngelihat semua orang tuh kita curiga aja gitu, padahal dia belum tentu itu polisi kan, tapi kayak ngerasa dihantuinnya tuh parah. Gue minta maaf sih. Pertama kali gue balik lagi tuh gue terus ketemu adik gue, ya gue minta maaf, gue peluk, gue bilang minta maaf, terus dia bilang enggak, lu sebenarnya bukan lu yang salah gitu, tapi temen-temen yang salah. Enggak, padahal gue yang ngajak gitu. Ya setelah adik gue yang ketangkap itu, hubungan gue sama adik gue ya biasa aja sih, malah dia kayak ngingetin gitu, udah jangan gitu lagi gitu, karena sampai sekarang pun adik gue yang ngingetin gue sebenarnya, jadi gue abang tuh diingetin sama adik gitu, karena gue sama adik gue sedekat itu. Ya titik baliknya pasti teguran dari orang tua, terus banyak saudara-saudara juga yang ngebantu gue, jadi sampai masalah gue jadi DPO itu selesai juga sih. Terus ditambah lagi kegiatan gue jadi positif gitu, yang tadinya gue malam minggu itu gue pakai buat tawuran, gue pakai buat nodong, gue pakai buat yang enggak. Tapi karena gue kenal stand up, akhirnya tuh malam minggu gue isi waktu gue buat latihan stand up gitu. Responnya ya itu, gue dijauhin sama teman-teman gue yang di dunia kriminal itu. Tapi sekarang tuh alhamdulillah temen gue juga udah pada enggak lagi gitu, karena udah ada yang nikah, udah ada yang kerja juga gitu. Jadi sejauh ini teman-teman gue yang dulu selama gue pantau sekarang sih udah, yang gue tahu sih udah enggak gitu. Oh, respon gue balik lagi ke lingkungan enggak sih, enggak yang dijauhin gitu, cuman diingetin doang, udah jangan gitu lagi, kasihan keluarga gitu. Karena gue langsung ke positif sih, langsung ke stand up gitu, jadi gue nggak sempat dikucilin dulu. Bahkan pas gue lagi DPO aja itu gue gabung stand up. Ketika gue lagi DPO itu gue baru masuk komunitas gitu. Ketika udah tahu kegiatan gue yang positif, gue belum sempat dikucilin sih sama tetangga-tetangga gitu, sama lingkungan. Malam itu tuh gue udah buntu banget tuh, mau kemana, mau ngapain gitu. Terus gue iseng lihat Twitter, ada latihan anak-anak stand up Indo Jaktim kan. Gue datang ke situ, gue latihan, dan ternyata stand up tuh enak gitu. Apa yang kita alamin tuh kita bisa ceritain ke orang-orang gitu. Dan gue pun di materi stand up gue ngebahas soal tentang kriminal gue gitu, yang pesannya di mana lu jangan kayak gue gitu. Kalau lu pengen nyari duit ya kerja aja, jangan, ya tentang itulah, kayak intinya jangan pernah kriminal sama orang gitu.
Alhamdulillah sekarang gue udah masuk pesantren gitu. Itu gue masuk pesantren itu karena kemauan gue sendiri sih, karena ya buat nebus dosa kesalahan gue aja sih kayak gitu. Karena sebelum masuk pesantren kan gue sempat kena penyakit juga kan, kayak wah gue udah jauh dari agama kayaknya nih gitu. Sebelum masuk pesantren itu gue sempat ngerasain sakit stroke ringan, divonis stroke ringan, terus divonis nggak bisa sembuh. Pas gue dikasih sembuh ya gue langsung belajar agama sih gitu, karena gue yakin itu semua karena gue jauh dari agama. Momen gue sedih itu pas gue ngelakuin itu tuh nenek gue sih, karena kan gue dari kecil deket banget sama nenek gue gitu, kayak nenek gue tuh selalu bilang ya jangan begituan, nanti kalau gue udah nggak ada siapa lagi yang mau ngejagain lo gitu. Jadi di situ gue langsung iya juga sih, karena ya gue sayang sama nenek gue soalnya gitu. Intinya yang bikin gue bercermin tuh ya gue balik ke nenek gue lagi sih. Ya kalau orang tahu gue kriminal gitu, awalnya kita diraguin gitu, kayak misalkan kerja aja, enggak ntar lu aneh-aneh di tempat gua gitu, ntar lu ngambil apa, lu kan dulu kriminal gitu, dulu kan lu mantan penodong. Tapi setelah kita ngejelasin kita kenapa kita nodong, terus kita apa yang kita lakuin itu kayak kita nggak pernah ngelukain, terus kita juga punya rasa empati, kita juga punya rasa manusiawinya ya sebagaimana manusia, ya dia bisa paham sedikit-sedikit sih gitu. Dan sekarang kan gue juga kerja di salah satu stasiun TV kan sebagai scriptwriter. Ya buat korban-korban yang pernah gue todong atau ya ada yang nonton gitu terus ngenalin muka gue pernah nih sama dia nih gitu. Ya sebelumnya gue minta maaf gitu, karena gue tuh sebenarnya juga pengen gitu ketemu orang-orang yang pernah gue yang jadi korban gue, terus gue pengen gue samperin, terus gue minta maaf sih. Karena kejadian waktu penjarahan aja pun gue samperin toko-tokonya dan gue minta maaf. Ya sampai gue bisa berdamai sama diri gue ya, kenapa gue bisa beraniin bawain materi tentang gue yang dulu gitu, karena apa ya, karena gue nggak pengen banyak orang yang kejebak di kayak gue juga sih. Gue cuman pengen bilang ya efek buruknya tuh kacau tuh, jangan, menurut gue sih gitu.